Tips penggunaan EM4 dan campurannya. Halo sahabat benih online, EM4 adalah singkatan dari Effective Microorganism 4 yang merupakan kultur campuran dari mikroorganisme hidup yang sangat menguntungkan bagi kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Teknologi EM4 telah diterapkan secara luas di banyak negara. Teknologi ini ditemukan oleh Profesor Dr. Teruo Higa dari Universitas Ryukyu, Okinawa, Jepang. EM4 yang sangat berguna bagi tanah dan tanaman ini memiliki banyak komposisi, antara lain 3,4 juta bakteri pelarut fosfat, 1950 lactobacillus, Actinomycetes, bakteri fotosintesis, E. coli, C. organik 1,88%, nitrogen 0,68%, aluminium, dan lain sebagainya. EM4 pertanian sangat berguna bagi proses penyediaan dan penyerapan unsur hara di dalam tanah. EM4 berbentuk cairan berwarna kecoklatan dan beraroma segar. Dalam proses pembuatannya, EM4 ini mengandung bakteri fermentasi terbaik, mulai dari jamur fermentasi, genus Lactobacillus, Actinomycetes, bakteri fotosintetik, ragi, bakteri pelarut fosfat, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah manfaat EM4 pertanian pada kesuburan tanah dan tanaman. 1. Memperbaiki sifat kimia, fisik, dan biologis tanah. 2. Meningkatkan jumlah produksi. 3. Menjaga kestabilan hasil. 4. Memfermentasi bahan-bahan organik. 5. Meminimalisir penggunaan pupuk dan pestisida. 6. Mempercepat bintil akar atau fiksasi. 7. Mempercepat proses dekomposisi. 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. 9. Memperbaiki nutrisi atau senyawa yang dibutuhkan tanaman. Dan 10. Memperkaya keragaman mikroba yang menguntungkan di dalam tanah. Bagi sejumlah orang, berkebun atau kegiatan budidaya merupakan kegiatan sehari-hari. Teknologi atau inovasi yang memudahkan dan membantu kegiatan budidaya sangatlah dibutuhkan. Terlebih jika tidak ada efek buruk bagi makhluk hidup maupun lingkungannya. Sebagai contoh adalah EM4 pertanian atau EM4 kuning. Produk dengan harga murah dan dapat diaplikasikan secara mudah. Selain itu, dapat digunakan sebagai campuran dalam pembuatan pupuk organik. Berikut beberapa cara dalam menggunakan EM4 pertanian. Yang pertama, menggunakan EM4 secara langsung. EM4 pertanian tidak hanya digunakan untuk mengolah bahan organik, tetapi bagi teman-teman yang memiliki waktu terbatas dan tidak tahan ketika harus menunggu, teman-teman dapat mengaplikasikan EM4 pertanian secara langsung untuk menjaga sifat tanah yang diharuskan mempertahankan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Cara penggunaan EM4 secara langsung sangat sederhana, yaitu sebagai berikut. 1. Siapkan air non-kaporit sebanyak 1 liter. 2. Dalam wadah terpisah untuk 1 liter air, maka campurkan EM4 pertanian sebanyak 1 tutup botol dan 1 tutup botol molase. Molase ini dapat diganti dengan 10-15 gram gula pasir ataupun gula merah. 3. Biarkan campuran ini selama beberapa saat. 4. Masukkan campuran tadi ke dalam air non-kaporit yang sudah disiapkan. 5. Setelah itu, biarkan atau diamkan kembali campuran tersebut selama beberapa jam sebelum digunakan. Setelah semua proses telah dilakukan, maka campuran tersebut dapat digunakan. Gunakan 100-250 ml per tanaman dengan cara digocorkan atau disiramkan. Teman-teman dapat menyesuaikan sendiri dalam pembuatannya, serta aplikasiannya pada tanaman. Penggunaan EM4 pertanian secara langsung sangatlah membantu proses budidaya. Akan tetapi, lebih baik lagi jika digunakan sebagai bioaktivator dan memperkaya bahan yang akan dimanfaatkan. Nah, simak baik-baik ya, berikut beberapa cara penggunaan EM4 pertanian sebagai bioaktivator. 1. Pembuatan pupuk organik cair atau POC dan MOL. Adanya kenaikan harga pupuk yang semakin lama semakin naik atau mahal, tentunya kita sebagai pelaku budidaya pertanian dapat mencoba berbagai pupuk yang dapat dibuat sendiri. Memanfaatkan bahan-bahan organik dan mengolahnya dengan bantuan EM4 pertanian.
Dengan bantuan EM4 ini mampu mengolah dan memperkaya bahan organik. Selain itu, dapat dimanfaatkan juga untuk memperkaya mol yang dibuat dari bahan organik lain seperti air cucian beras, nasi basi, bonggol pisang, tape, dan bahan lainnya. Untuk pembuatan pupuk organik cair dapat mengikuti langkah berikut. Yang pertama, siapkan bahan organik yang akan dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Kedua, jika menggunakan bahan padat seperti daun atau kulit buah, maka buah bahan tersebut harus bentuk kecil dengan cara dipotong, digunting, ataupun dihaluskan. Ketiga, siapkan bahan cair sebagai media pelarut, seperti air cucian beras, air kelapa, ataupun air non-kaporit. Yang keempat, campurkan EM4 dengan molase atau gula. 5. Masukkan bahan organik ke dalam wadah, diikuti dengan bahan organik cair. Dilanjutkan dengan campuran EM4 dan molase. Keenam, aduk seluruh bahan secara merata. Ketujuh, fermentasikan atau diamkan selama 10-14 hari. Untuk fermentasi telah berakhir, ditandai dengan aroma khas fermentasi, serta tidak tampaknya gelembung gas. Kemudian, saring dan ambil cairan dari hasil fermentasi. Gunakan sebagai larutan dan gunakan dengan disemprotkan maupun digocorkan pada tanaman. Yang selanjutnya, pembuatan mol atau mikroorganisme lokal. Yang pertama, siapkan bahan yang akan digunakan sebagai mol. 2. Buatlah campuran EM4 dengan molase atau gula. 3. Jika teman-teman menggunakan air cucian beras, maka untuk 1 liter air cucian beras dibutuhkan 1 tutup botol EM4. Dan 1 tutup botol molase atau 10-15 gram gula. Jika teman-teman menggunakan nasi basi ataupun tape yang berbentuk padat, maka untuk 1 liter air, gunakan 200 gram bahan padat tadi dan EM4 serta molase dengan takaran yang sama. Yang keempat, campur seluruh bahan dan lakukan fermentasi selama 10-14 hari. Kelima, lakukan penyaringan dan mol siap digunakan untuk pembuatan pupuk organik cair lainnya. Pada dasarnya, untuk pembuatan mol bisa tanpa menggunakan EM4. Namun, dengan tambahan EM4, maka mol yang dihasilkan akan lebih optimal dan kaya akan bakteri yang menguntungkan. 2. Pembuatan pupuk kandang. Banyak di antara petani-petani sayuran juga memiliki hewan ternak seperti ayam, kelinci, kambing, sapi, maupun kerbau. Nah, dari kotoran hewan ternak sebenarnya dapat dibuat pupuk untuk tanaman. Pembuatan pupuk kandang perlu dilakukan fermentasi terlebih dahulu, atau biasa disebut dengan pupuk kandang yang sudah matang. Pembuatan pupuk kandang menggunakan EM4 pertanian relatif lebih mudah. Adapun tahapannya, 1. Siapkan kotoran hewan yang akan digunakan. Untuk tambahan, siapkan dolomit serta sekam bakar. 2. Kotoran hewan yang digunakan sebaiknya yang sudah kering. 3. Siapkan campuran EM4 dengan molase. Dengan perbandingan 1 liter air, maka butuh 1 tutup botol EM4 dan 1 tutup botol molase. 4. Untuk 0,5-1 kg kotoran hewan, gunakan 200 gram dolomit dan sekam bakar. 5. Aduk secara rata seluruh bahan padat, kemudian tambahkan campuran EM4. Setelah itu, masukkan ke dalam karung. Setelah semua tahapan dilakukan, yang terakhir yaitu diamkan atau fermentasi hingga kotoran tidak panas dan sudah berwarna hitam. Yang terakhir, membuat kompos. Kompos dapat dibuat dari bahan-bahan sisa makanan maupun bahan organik lainnya. Dalam proses pembuatannya, kita membutuhkan bakteri untuk membantu proses penguraian. Penggunaan EM4 sebagai bioaktivator dalam proses pengomposan sangatlah mudah. Teman-teman hanya perlu menyiramkan EM4 pertanian yang sudah bercampur dengan molase dan air non-kaporit ke bahan-bahan yang akan dibuat menjadi kompos. Nah, pemanfaatan EM4 pertanian atau EM4 kuning menjadi pupuk maupun bioaktivator sangatlah mudah, sehingga teman-teman dapat memanfaatkan bahan organik di sekitar maupun sisa makanan menjadi pupuk untuk tanaman di ladang maupun hanya tanaman hias saja. Selain menghemat biaya pemupukan, teman-teman juga turut andil dalam kegiatan berkebun secara organik, yang mana sangat baik untuk tanaman dan tanah itu sendiri. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.